bersama dengan Granger Ini lebih mengerikan sih surprise happy birthday-nya dari Execration. dari Impunity KS. Oh, dari Infinity. Karena mereka punya diversion and then tiba-tiba kalau stacknya penuh itu Pakito bisa betak-betuk dengan menggunakan knockout strike-nya. Belum lagi kalau Hayabusa bisa sampai ikut. Benar. Itu Ya, ada udah Shadow dikelar. Kill atau tiba-tiba dari belakang udah ada Dead Sonata. Coba ikutnya gimana Long? Apa? Ikut. Dan ternyata benar ya tebakan kita ada Glow Yo. yang udah langsung diambil. Karena untuk kontes Uranus mau tidak mau di laning phase EXP lane, Glue adalah hero yang paling make sense. Dia hero yang paling bisa mengendalikan setup teamfight Turtle di awal game. Dan inilah dia game yang ketiga. Game yang akan menentukan nasib mereka di lower bracket MSC 2021 menuju ke semifinal lower bracket. Impunity KH dengan Luoyi, Hayabusa, Granger, Pakito, Uranus. 1 poin sudah mereka amankan di game yang pertama. Dan Execration yang mencuri di game yang kedua. Kali ini game yang ketiga hadir dengan Harriet, Jawhead, Yves, Roger, dan Blue. Yap. Itu dia, kedua tim sudah dengan 5 hero-nya masing-masing. Ini dia kesempatan terakhir mereka. Sudah di reset. Ini dia best of one. Dengan best of 3 yang udah terjadi. Reset. Tanpa Mereka adanya udah satu Hilda, sama. kita akan langsung menuju ke land of down. Bede. Ini dia, lubang cacing terbuka, lubang hitam terbuka, land of down. Kita datang. Here we go. Di mana sudah ada pemain-pemain dengan mengisi posnya masing-masing. Mencoba untuk memenangkan pertandingan. Dan membawa timnya ke babak selanjutnya. Udah ada Senpai, TYY, bahkan ada stiker Lemon dikeluarkan oleh Senpai kali ini. Wow. Memancing ya. Memancing apa ini Pak ya? Itu udah ada poin kristal di bagian tengah, langsung dikeluarkan aja. Tapi Senpai pun kembali hadir. Ada Chanu, siapa yang akan dia lempar? Enggak, ternyata mengeluarkan lagi satu stiker yang sangat-sangat mengundang silaturahmi. Benar sekali. Dari Infinity sepertinya begitu berespek arah seorang Lemon. Tapi kita lihat Chaknu-nya berada di depan sana. Dicoba untuk diganggu-ganggu. Bahkan ada OP kali ini dengan Shadow-nya. Dengan juga ada serangan yang dikeluarkan. Belum bisa menumbangkan. Tapi ada Boom. Dan juga VJ yang diganggu-ganggu buff-nya. Apakah bisa selamat? Ternyata masih bisa mendapatkan buff-nya. Bahkan tapi Boom coba untuk menumbangkan VJ dengan Roger-nya kali ini masih bisa mundur ke belakang. Dan Renzio masih terlalu kuat untuk seorang Boom. Oke, udah ada 2 orang padahal tadi yang masuk dan juga mengganggu pergerakan Roger. Tapi Rogernya masih cukup cepat, masih bisa selamat. Di atas sana kalau kita lihat dari minimap, sepertinya udah ada push yang dilakukan oleh Opi di mana Kelranya harus balik badan terlebih dahulu. Ada Chanu juga yang memberikan sebuah backupan dan mendadak ada stiker yang dikeluarkan lagi. Lagi dan lagi stiker Lemon muncul dari Impunity KH. Tapi kita lihat juga TYY kali ini berada di garis depan, mencoba untuk menumbangkan seorang E2 Max, tapi tidak semudah itu Ferguson karena kill VJ kali menjadi target berikutnya. Berpindah tangan dari seorang E2 Max, tapi tun terjadi, kill VJ masih bisa menjadi serigala, nggak bisa kembalikan pos, mendapatkan 1 buah kill, bahkan harus tumbang di tangan Granger milik Weeknight. Wow, Dead Sonata yang on point sekali walaupun tadi dia udah mendapatkan 1 poin kill. Killing spree-nya aktif, darahnya bertambah, tapi apalah daya dengan peluru yang dikeluarkan dari Dead Sonata itu sangat-sangat panas, sangat-sangat menyakitkan dan mengerikan sekali. Rugi bandar untuk LPJ kali ini, walaupun dapat 1 Pakito, tapi dia juga harus tumbang. Di sisi lain mereka melakukan ke arah Turtle yang baru muncul di lane of down kali ini. Opi berhadapan dengan 2 orang sekaligus, ada Chakni dan juga Kera, tapi itu hanya buying time karena di bawah sana Weeknight langsung objektif ke arah Turtle. Oke, udah ada Renzio tapi menaiki langsung ke arah tubuh, bukan ke arah Weeknight dan juga ke arah yang berbeda. Ini dia Loyin yang menjadi korban dan juga ada TYYY yang mencoba untuk memberikan sebuah backupan terhadap, tapi sudah cukup terlambat gitu loh. Loyinya udah terlambat tadi di backup. Benar. Tadi ada shadow kill dikeluarkan oleh seorang OP. Oh enggak jadi shadow kill. Quad shadow ini keluarkan, tapi kali ini Chaknu bisa belajar ke belakang, dapatkan 1 orang di situ dari Chobi. Kita lihat, udah ada zaman pos. Shadow kill dikeluarkan, OP-nya apakah bisa selamat? Tentu saja tidak jawabannya. 3 orang mengkeroyok di sana seperti ayam yang baru bangun. Waduh, berkokok itu Pak. Dikeroyok gitu Pak. Berkokoknya iya boy, baik, siap. Siap banget gua Prof. Dan sekarang ada itu Max yang harus mundur ke bagian belakang. Dan juga Senpai mencoba untuk mengejar. Ada Jensen 1 peluru terakhir. Gak bisa dielak, gak bisa langsung dicegah. Tapi ternyata untuk 1 gol buff-nya berhasil diambil oleh Kelra. Tolong ya Pak. Kelra ternyata dengan synchro vision-nya dia on point banget di arah top lane. Dan kali ini untuk 1v1 situation-nya lagi-lagi Kelra. Dia selalu ahead banget walaupun
dengan atau bahkan tanpa bantuan sama sekali dari teman-temannya. Dan lihat bagaimana dia shadow kill-nya hindari begitu saja dan langsung keluar stiker EVOS. Tadi stiker lemon, Pak. Iya, tadi stiker Iya. lemon. Barusan stiker lemon Sekarang langsung EVOS. dikeluarkan. Sekarang EVOS juga udah mulai dipanggil-panggil. Ada pergerakan dari Caknu dalam rumputan, masih menjaga walaupun ada wave minion yang mulai dihabisin, mulai dibabat habis. Weak Knight-nya di dalam rumputan. Total 4 orang di bagian atas. Caknu-nya akan bisa selamat atau nggak tidak. kena. Untungnya masih punya flicker, tapi untuk kali ini outer turret-nya akan segera dihabisin untuk shield yang mereka miliki. Iya, tapi di sisi lain sudah ada Etumax dan juga Cakno saling berdiri baku tentunya untuk sama Kelra Wah, kali bagus sama banget keluarkan setupnya. Injektor Dua ke belakang juga manipulation. Weak Knight udah sekarang zoom out kali ini. Jauhead harus Dapat tumbang. dua Bahkan mereka. 2 orang harus tumbang dari Impunity KH. Walaupun mendapatkan objektif di atas sana, tapi nyawa teman-temannya juga harus hilang. Yap, itu dia Prof. 2 orang untuk 1 outer turret. Itu bahkan di sana posisinya 4 lawan 2 loh. Yap. Dan 4 lawan 3-nya ditukarkan ketika itu match-nya datang. Jadi mau nggak mau itu adalah kerugian yang sangat luar biasa. Satu ditukarkan 2 dengan turret yang hilang, setup ke arah turtle akan lebih mudah bagi teman-teman dari Execution karena Weak Knight belum ready dengan buff yang dia miliki, sementara KLVJ lebih setup dan dia akan snowball mulai dari sekarang. Walaupun mendapatkan Weh. tadi satu death yang sangat berbahaya dan beresiko, tapi perlahan-lahan ya ini KLVJ juga bakal mulai menyusul dari segi item. Mungkin kalau dia mengamankan Windtalker terlebih dahulu, dia akan lebih ahead untuk di jangka pendek ke mid game-nya. Tapi kalau untuk jangka panjang ke late game, ini dia harus lebih memikirkan bagaimana dia memiliki durability di waktu yang bersamaan. Dan yes, dia kayak akan menuju ke arah Windtalker. Windtalker. Sementara di sisi lain Weak Knight akan menuju ke arah Brute Force karena dia tahu dia butuh untuk setup team fight juga di mid game dengan durability yang ia miliki karena Granger bukan tipikal hero yang memiliki durability tinggi. Oke, langsung mengarah ke Brute Force ya. Langsung aja itu menjadi item pertamanya. Tapi sekarang udah ada perpindahan tempat, ada diversion. Renzio akankah dia memancing ke bagian belakang, tapi ternyata mereka sebuah upayanya agak sedikit miskomunikasi ataupun agak sedikit gagal karena sebelumnya untuk kali ini ada sebuah serangan balik, ada sebuah bantuan dari rekan-rekan Execration. Itu Max sudah mulai hadir, dibantai ataupun dibatasin dengan satu Void Crystal agar pemain dari Impunity KS tidak bisa maju dengan begitu bebasnya. Tapi jujur ya, ini kalau misalkan Execution-nya nggak di pick off satu persatu sama Senpai atau bahkan mencoba untuk nge-kill. Ejector kan tapi dikeluarkan oleh seorang Kan Jauheadnya. bener, Weak wow. Knight-nya ditumbangkan Baru kali Ken mau Boss yang ngomong. dimiliki oleh seorang Roger. Double kill bahkan. Poin-poin yang sangat berarti bagi tim Execration. Benar-benar surprise attack yang dilakukan. Inisiasi yang baik sekali dari seorang Caknu. Itu karena possibility untuk mengambil chance ke arah Granger tuh lebih mudah daripada Roger. Itu yang pengen aku bilang tadinya. Karena lihat setupnya Kelra bener-bener own the damage banget. Dan bahkan boom. Waduh, Baik. boom yang nggak bisa. Wah. Nggak bisa kabur, boom yang nggak bisa. Tapi mendadak Renzio mulai hadir, mulai memberikan bantuannya, mulai menampakkan wujudnya di area team fight. Hanya saja akan bertemu Hayabusa kalau kita lihat dari minimap. Akankah Shadow Kill dikeluarkan? Enggak, ternyata karena kuat Shadow aja mundur lagi. 8-3, 18.300 berbanding 20.500. Ada perbedaan network juga. Windtalker kali ini jadi snowballing sudah mulai terlihat dari KLVJ. Bener banget. Ini adalah momen yang sangat baik untuk Execration. Walaupun di early tadi udah sempat kewalahan, tapi tidak semudah itu. VJ langsung bangkit. Bahkan Turtle yang ketiga udah mulai di pop up aja sama Execration. Dan ini win rate percentage-nya 61 loh. Banding 38%, Pak. Oke. Hampir. OP-nya mencoba untuk memberikan gangguan. Tapi Kelra, Max dan juga KLVJ di bagian tengah. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan satu center turret yang ada berada di bagian tengah. Ada satu point crystal juga yang belum dibagi. Ini dia, Shadow Kill-nya udah mulai dikeluarkan. Tapi damage terbagi. Satu real wall manipulation. Max-nya. Langsung menghilang bahkan begitu cepat. Begitu baiknya. Unstoppable Force dibantai lagi. Dilanjutkan lagi dengan satu ejector dan dilanjutkan dengan rekan-rekannya. Iya, tadi ada Death Sonata hanya untuk melihat pergerakan dari lawan-lawannya, bahkan dari Caknu langsung bergerak ke atas mencoba untuk mengembangkan seorang boom, tapi masih terlalu tanky dari seorang boomnya. VJ kali ini mencoba untuk mengambil objektif terlebih dahulu. Di sisi lain, Weak Knight dan Senpai mencoba untuk menumbangkan Renzio, tapi kita tahu Blue bukanlah hero yang cukup tipis, tapi tebel, Pak. Tebel, bukan tipis lagi, bukan apa gimana lagi Pak ya. Iya. Tebel banget. Tebel banget. Tebel banget. Tebel aja. Enggak. Tebel banget. Tebel banget Pak.
Coba lihat dia membawa dengan emblem apa ya, support yang dia bawa juga itu tetap aja membuat tubuhnya akan tebal sekali. Benar. Caknu kali ini akankah ejectornya berhasil untuk mendapatkan TYY ataupun TYY masih bisa kabur ke arah yang berbeda. Ada Wake Knight yang masih bersembunyi. Udah ada satu wave inian yang segera dihilangkan. Orange Buff pun masih terbuka bebas. Ada Hati-hati. pergerakan di bagian atas. OP-nya sendirian aja mencoba untuk melakukan split push tapi mendadak ada 4 orang yang akan langsung menghadang. OP-nya Quadshadow ke bagian belakang berpindah lagi masuk ke dalam rumputan. Benar-benar dia dihadang semaksimal mungkin. Shadow kill-nya belum begitu terasa karena damage-nya juga udah terbagi di bagian tengah. Renzio seorang diri menahan fight-nya, damage yang dikeluarkan. Mendadak rekan-rekannya hadir untuk memberikan bantuan. Renzio-nya masih bisa kabur walaupun anak-anaknya udah gak ada lagi. Tapi KLVJ belum mau mengeluarkan satu Lycan Pons-nya untuk bisa menggaruk ke arah boom. Yang aku perhatiin tadi OP kenapa bisa di pick off begitu ya Pak? Itu dia nggak menyadari kalau misalnya ada 4 orang yang hadir ke arah atas. Dan ketika tim dari Execration yakin udah bakal ke pick off, 2 orang, Caknu dan juga kalau nggak salah tadi Max langsung turun ke bawah untuk melakukan backup ke arah midnya. Dan membiarkan seorang Kelra dan juga KLVJ melakukan kill ke arah OP. Tapi kepekaan mereka terhadap OP sih udah over banget sih. Mereka Iya. sadar bahwa OP ini memang satu tipikal monster player yang harus di shutdown sejak awal. Dan itulah yang benar-benar menjadi tugas dari teman-teman Execration, terutama bagi Caknu dan juga bagi Max untuk melakukan shutdown berkali-kali ke arah seorang OP. Dan lihat bagaimana skor dari OP 0-4-1. Sebagai gold laner tentu dia yang harus menggendong dari bagian late game-nya. Karena itulah dia mengisi di bagian gold lane. Yap, padahal kalau emang ditanya mereka kenapa seperti itu saking pekanya, ini semua gara-gara OP sendiri. Iya. Game pertama dia memberikan permainan sebaik itu, Iya. memberikan speed push seperti itu. Dan sekarang pertempuran udah Lord pecah, Manipulation. Lord Manipulation, Maxi tapi Lugia dengan sangat posisinya cepat langsung gila. diambil. Ada Dead Sonata Ah, juga, tapi untuk Sonata. kali ini satu peluru terakhirnya berhasil mengantarkan Udah, Maut ke arah wow, Darivnya. Dan Yes. juga OP harus meregang nyawa untuk kesekian kalinya. Boom pun pergi ke arah yang berbeda karena udah nggak bisa lagi. Udah nggak kondusif lagi suasana. Dikejar oleh Renzio, dihadang oleh Renzio. Boomnya nggak boleh pergi kemana-mana. Lordnya sedikit lagi Nggak darahnya. split-split. Caknu langsung berputar aja mencari siapakah korban yang akan dilemparkan layaknya bola basket. Mencari 3 point shoot. Sedikit lagi Wow. dan berhasil. Mendadak zaman pun langsung keluar. Ejector. Ejector juga. TYYYY pun harus meregang Oh, nyawa. nang, Karena ning, sebuah nang, kali ini nang, kita nang, lihat aja nang, ada sebuah pergerakan dari 3 orang sekaligus untuk bisa mendapatkan boom. Ejector sih. Boomnya mau pergi kemana akan dia bisa dia, selamat. itu dia. Tapi tidak untuk kali ini karena boomnya dikeroyok oleh 4 orang sekaligus. Bahkan itu adalah kerugian yang berlipat-lipat ganda bagi Infinity KH. Mereka di menit ke-11 kali ini ketertinggalan dari segi goldnya mengarah ke 7.000 dan Lord akan bergerak ke arah mid lane. Ini bakal jadi push yang cukup mahal. Lihat bagaimana Windtalker dan bahkan ada satu buah Endless Battle menuju ke arah Weak Knight-nya. Kita akan melihat bagaimana dia bermodalkan Hunter Strike dan Athena Shield. Yap. Ini benar-benar dia Respect. merasakan item respect yang terlalu over sih untuk seorang Kelra dan bahkan KLVJ. Max sebenarnya tadi posisinya bagus banget ya Pak. Yap. Mana dia langsung dapat manipulasi tapi kita lihat juga Oh Dewa my dari God, yang dikeluarkan Senpai. kembali. Bahkan menumbangkan Luoyi-nya kali ini. Walaupun ada Jamal Force dikeluarkan. Tapi Lord ya langsung aja objektif ke arah turret terakhir milik Impunity. Ada split dikeluarkan oleh Renzio. Coba untuk mengejar OP. OP yang dikejar Tapi dong. belum dapat untuk seorang OP-nya. Iya, OP-nya emang benar-benar didorong mundur agar tidak bisa mengikuti jalan Oh my pertandingan God. atau perjalanan Sandra pertempuran. Dan House. sekarang pestaretnya terbuka dengan bebas. Sedikit lagi IP tersisa. Dan Oh ini my dia God. kemenangan untuk Execration. Ketinggalan di game yang pertama tapi mereka membalikan keadaan sekaligus tanpa balas. Ini adalah Execration. kutukan kemenangan di game yang pertama masih berlanjut. Dan Execration menjadi buktinya. Mereka menumbangkan tim dari Kamboja Impunity dengan skor 2. Kuat nih bro.